Ini adalah riwayat medis Pak Arman. Pak Arman nggak pernah pergi karena berhutang. Sebaliknya dia jatuh sakit karena bekerja keras. Hei! Rizka, meski Arman bisa menemanimu saat susah, menurutku tetap perlu diuji apakah dia bisa menemanimu di saat senang atau enggak. 3 tahun aku pura-pura miskin, dia nggak pernah keberatan. Itu saja sudah lolos dari ujianku. Kalau dia tahu siapa aku sebenarnya, dan dia nggak bakal matre, aku bakal nikah dengannya. Ternyata 3 tahun ini, Rizka cuma pura-pura miskin. Dan dia bilang dia punya banyak hutang, cuma buat tahu perasaanku padanya. Berarti ibu pilih bunuh diri demi menghemat biaya rumah sakit jadi sebuah lelucon. Rizka, kamu yang bunuh ibuku. Kamu sudah membunuh wanita yang menganggapmu menantu kesayangannya. Akhirnya biaya rumah sakit sudah terkumpul. Ibu bakal sembuh dari penyakitnya. Tunggu ibu keluar dari rumah sakit. Aku bakal kerja keras buat kabulkan keinginannya. Bantu Rizka lunasin hutangnya, biar aku bisa nikahin dia. Ibu! 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 Ibumu nggak mau melanjutkan pengobatan, jadi dia mencabut selang oksigennya. Saya turut berduka. Kenapa bisa begini? Padahal aku sudah kumpulkan uang operasi. Kenapa bisa begini? Arman, jangan habis-habiskan uang buat pengobatan ibu. Lebih baik uangnya kamu pakai buat bayar hutang. Rizka itu adalah anak yang baik. Dia beneran sayang sama kamu, tapi cuma salah jalan saja. Setelah hutangnya lunas, kalian hiduplah baik-baik. Ini pesan terakhir Bibi sebelum meninggal. Katanya abu jenazahnya ditaruh di sini saja. Uang yang tersisa buat lunasin hutang menantunya. Ibu sudah aturkan semua. Tapi ibu gak bakal nyangka kalau Rizka sudah bohongin kita. Aku juga gak bakal nikahin dia lagi. Baru saja, Prestir Grup Ningsih yang misterius sudah hilang 3 tahun, Rizka Ningsih dengan pewaris grup Zola, Dimas Zola, menghadiri acara peresmian. Mereka bersahabat dari kecil. Cepat lihat, CEO grup Ningsih, Rizka, katanya dia sudah hilang 3 tahun. Hari ini ternyata muncul sama teman masa kecilnya. Ayo kita pergi. Aku dan ibu banting tulang, mencari uang tanpa kenal siang malam. Ternyata semua itu cuma lelucon belaka. Jelas-jelas kalau ibu diobati, dia bisa tetap hidup. Tapi biar nggak bebanin kami, ibu malah pilih bunuh diri. Arman, kenapa kamu di sini? Arman, kebetulan aku mau beritahu kamu sesuatu. Sebenarnya, identitas asliku adalah... Ada beberapa hal. Kamu gak perlu kasih tahu aku lagi. Rizka, aku sudah bilang, ada orang yang sebenarnya diuntungkan tapi malas sok jual mahal. Semakin kamu manjain dia bakal makin gak tahu diri. Dan gak tahu aturan. Oh ya, kenalin. Aku Dimas. Teman masa kecil Rizka. Kalau nggak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Arman, aku tahu aku salah karena bohongin kamu. Tapi aku lakuin ini semua cuma buat kebaikanmu. Buat kebaikanku. Maaf, aku nggak butuh.
Arman, asal kamu bisa lolos dari ujianku, semua yang aku punya bakal jadi milikmu. Kenapa kamu gak ngerti niat baikku? Kerja keras selama 3 tahun cuma dibalas dengan sebuah lelucon belaka. Rizka, aku gak bisa maafin kamu yang sudah membunuh ibuku. Arman, sudah kuduga kamu bakal datang cari aku. Tanpa aku, kamu bukanlah siapa-siapa. Ku dengar kamu kerja mati-matian mencari uang demi mendapatkan hati Rizka ya. Kamu cuma mau andalin Rizka biar bisa masuk ke lingkaran kelas atas. Jangan lupa, sampah tetap aja sampah. Minggir. Aduh. Seingatku kamu punya ibu yang sudah sekarat kan? Karena kamu dan Rizka itu saling kenal, aku bisa bantu nambah uang pemakaman. Arman, apa yang kamu lakukan? Dimas, kamu gak apa-apa? Gak apa, aku yang salah. Aku cuma mau tanya apa dia butuh bantuan. Ternyata itu malah menyentil harga dirinya yang rapuh itu. Arman, kalau kamu emosi, lampiaskan padaku. Buat apa kamu nyusahin Dimas? Aku mau kamu minta maaf padanya sekarang. Kamu suruh aku minta maaf padanya. Kamu tahu nggak tadi dia menghinaku? Diam. Bu Rizka, apa di matamu aku ini cuma mainan yang bisa kamu permainkan sesuka hatimu? Menurutku kita berdua butuh tenang dulu. Besok, aku temani kamu menjenguk Bibi. Rizka, akhirnya kamu sudah ingat sama ibu. Ayo kita pergi. Rizka, bukan kamu sudah janji besok mau temani aku lihat mobil? Sebagai hadiah aku pulang ke negara Danar. Dimas, tenang saja. Aku gak bakal lupain janjiku padamu. Gimana Dimas? Kamu suka mobil ini? Rizka, terima kasih sudah pilihkan hadiah ulang tahun buatku. Aku suka banget. Oke, kalau kamu suka, aku bakal bayar sekarang. Ibu, Rizka hari ini gak bakal datang. Biar aku saja yang antarin ibu ke tempat istirahat. Arman, kamu kenapa lagi? Hei, aku lagi bicara sama kamu. Kamu dengar nggak? Ekspresimu kayak ibumu sudah meninggal. Jangan-jangan isi guci itu abunya ya? Kamu ini juga sial banget. Pacarmu direbut orang. Ibumu juga sudah mati. Hidupmu sengsara banget. Lepasin. Arman, kamu begitu gak suka sama Dimas ya? Kenapa kamu nyusahin dia terus? Rizka, kamu masih ingat gak hari ini hari apa? Memangnya hari apa? Hari apapun itu, bukan berarti kamu boleh mukulin Dimas. Rizka, bukannya kita sudah sepakat hari ini mau pergi lihat ibu. Ibu selalu ingin jumpa kamu, tapi kamu selalu saja bilang sibuk. Sampai ibu pergi, dia bahkan gak jumpa sama kamu. Tapi hari ini aku sudah janji sama Dimas. Aku gak boleh ingkar janji. Kita bisa pergi lihat Bibi kapan saja. Kenapa kamu ribut cuma karena masalah kecil? Rizka, ibu sampai milih bunuh diri gara-gara kebohonganmu. Sampai sekarang kamu masih gak bisa ingat sedikit pun kebaikan ibu sama kamu. Aku capek. Kalian senang-senanglah saja. Arman, besok aku temani kamu pergi lihat Bibi. Gak perlu. Kamu sudah lihat sendiri. Kamu mau kemana? Aku mau temani ibuku. Kamu tenang saja, aku bakal cari tim medis paling bagus. Bibi pasti bakal sembuh. Oh, ini hadiah yang aku janjikan buat Bibi. Kali ini asli punya. Bibi, ini hadiah hari ibu untuk Bibi. Aku pilihkan sendiri dengan penuh perhatian. Cuma, ini bukan yang asli.
Tapi tenang saja, kalau aku sudah punya uang, aku bakal belikan yang mahal buat Bibi. Oh, selama dari kamu, bagi Bibi, semuanya mahal banget. Bibi suka sama gelang ini. Kalau Bibi suka, biar aku pakaikan. Rizka, calon menantuku, aku nggak tega pakai. Aku mau simpan ini baik-baik. Dasar kamu anak nakal. Kamu bisa dapatkan cewek sebaik Rizka adalah keberuntungan untukmu. Inilah keberuntungan yang ibu katakan. Memangnya aku pantas terima keberuntungan begini. Nanti kamu kasih sendiri. Kalau ada kesempatan. Cuma karena aku hari ini nggak pergi temani Bibi, apa perlu semarah ini? Baiklah, besok aku bakal pergi lihat Bibi. Gak perlu lagi. Rizka, aku datang. Kamu kangen aku nggak? Rizka, aku datang. Kamu kangen aku nggak? Dimas, Rizka, aku butuh kamu kasih penjelasan. Kenapa dia bisa ada di sini? Rizka, aku lagi berantem sama orang rumahku. Bukannya dulu kamu pernah bilang, aku boleh datang nginep kapan saja. penjelasan. Apa aku perlu melapor semua perbuatan kepadamu? Arman, 2 hari ini sikapmu benar-benar ngecewain aku. Dimas, beberapa hari ini kamu tinggal saja di sini dulu. Rizka, aku mau tidur di kamar itu. Tapi itu kamarnya Arman. Gimana kalau Rizka, Dimas cuma numpang 2 hari? Kamu mengalah dulu sama Baiklah, dia. aku mengalah sama dia. Aku mau pergi temani ibu. Kenapa dia gampang banget setuju? Apa dia nggak marah? Kayaknya yang Dimas katakan benar. Dia pasti sengaja mau cari perhatianku, biar aku mengalah dan minta maaf padanya. Arman, bisa tinggal bareng Rizka 3 tahun. Kamu sudah termasuk beruntung. Sekarang aku sudah balik. Kamu sudah boleh pergi. Aduh, cuma guci asinan jelek. Diperlakukan kayak harta karun saja. Cepat bawa itu dan pergi dari sini. Kamu, Arman, kamu sudah puas mengacau belum? Cuma karena kamar, kamu sampai memukul Dimas. Lagian, kamu sudah tempati kamar itu 3 tahun. Sekarang kamu sendiri yang bilang mau pergi. Memangnya kamu berhak mengeluh? Arman, aku gak percaya kamu beneran tega tinggalin rumah ini dan tinggalin aku. Rizka, demi kamu, aku sudah ngalah 3 tahun. Mulai sekarang, aku gak bakal mengalah lagi. Baik? Arman, besok aku pasti bakal temani kamu lihat Bibi. Rizka, ayo bantu aku susun koper. Ayo, ayo. Dulu, lampu di kamar itu selalu menyala. Setiap angkat kepala, selalu nampak sosok ibu. Duduk di dekat jendela, yang serius kerjain kerajinan tangan. Sekarang, lampu di kamar itu gak bakal pernah menyala lagi. Ibu, sudah larut begini. Kenapa ibu masih belum istirahat? Ibu nggak capek. Kalau bikin 1 lagi, bisa dapat tambahan 500 perak. Nanti kalau utang Rizka sudah lunas, kalian bisa menikah. Ibu,
Rizka, kamu lagi mikirin apa? Itu besok kantor bakal ngadain perayaan. Menurutmu Arman bakal datang nggak? Oh. Besok kantor ada perayaan. Aku mau umumkan sesuatu. Tolong hadir tepat waktu. Dasar Arman. Dia malah blokir aku. Dia beneran blokir kamu? Rizka, ini adalah trik laki-laki tarik ulur. Aku nggak percaya kalau besok dia nggak datang ke acara sepenting itu. Arman, jelas-jelas kamu suka aku, tapi malah main tarik ulur denganku. Kalau besok kamu nggak datang, ke depannya jangan harap bisa ketemu aku lagi. Arman, apa kamu beneran gak bakal datang? Kenapa? Perasaanku sedih banget dan gak tenang. Arman, ternyata kamu beneran datang. Kupikir kamu hebat banget. Arman, kamu memang gak bisa jauh dariku. Sudah kuduga, kamu masih suka padaku. Ini 200 juta. Serahin posisimu padaku, jangan pernah muncul di dekat Rizka lagi selamanya. Baiklah. Arman, ayo berdiri di dekatku. Kalian semua lihatlah. Padahal cuma 200 juta. Dia langsung setuju aku gak bakal muncul di dekat Bu Rizka lagi selamanya. Aku cuma bantu Bu Rizka buat ngetes dia aja. Gak nyangka, kamu beneran terima tanpa mikir. Rizka, dia bilang cinta sama kamu. Cinta sama kamu? Kulihat dia cuma cinta sama uangmu saja. Beneran gak nyangka ternyata Arman orang yang seperti ini. Cuma 200 juta bisa langsung dibeli. Benar-benar mata duitan. Mungkin saja waktu dia pacaran sama Bu Rizka, dia sudah periksa latar belakang Bu Rizka. Memang mengincar uang Bu Rizka. Cuma 200 juta bisa langsung beli perasaannya. Kayaknya perasaan dia sama Bu Rizka juga bukan tulus banget. Benar juga, orang miskin kayak dia, 200 juta sudah cukup banget buat dia. Kamu beneran terima uang Dimas? Kamu orang kayak gitu? Rizka, sekarang kamu sudah lihat jelas gimana sifat aslinya. Jangan buang-buang waktu lagi buat dirinya. Kamu masih punya aku. Arman, kamu segitu butuh uang ya? Iya. Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Awalnya, aku mau umumkan hubungan kita di sini hari ini. Tapi kamu malah ngelakuin hal kayak gini. Di hari sepenting ini. Kalau gitu, kamu juga nggak berhak dapat maafku. Arman, aku sudah terlalu manjain kamu. Sampai kamu jadi nggak tahu aturan begini. Rizka udah lakuin banyak hal buat kamu. Tapi kamu malah sakiti hatinya. Rizka, jangan sedih lagi. Aku bakal selalu temani kamu. Mereka itu serasi banget. Dari penampilan, latar belakang keluarga, Bu Rizka sama Pak Dimas baru pasangan serasi. Kalau Arman, dari dulu memang gak pantas buat Bu Rizka. Tunggu dulu. Kamu sekarang baru mau minta maaf? Gak merasa sudah terlambat? Ini surat pengajuan undur diriku. Tolong Bu Rizka tanda tangan. Arman, bisa-bisanya kamu buat aku malu di hadapan begitu banyak orang. Kamu cuma mau aku nunduk kan? Baiklah. Gak nyangka sampai hari ini kamu masih begitu suka sandiwara konyol kayak gini. Rizka, sampai jumpa. Bukan. Selamat tinggal. Oh ya, aku nggak mau sepeser pun uang darimu. Arman, dia kenapa sebenarnya? Halo, ini tim medis kan?
Gimana kondisi Bibi? Bibi sudah meninggal. Apa? Rizka? Apa yang terjadi, Rizka? Rizka? Tunggu dulu, Rizka, kamu mau kemana? Ternyata Bibi sudah meninggal. Tapi kamu kenapa nggak langsung kasih tahu aku? Kenapa nggak kasih tahu aku Bibi meninggal? Aku bisa sembuhin Bibi. Kenapa Bibi nggak tunggu? Jawab aku. Aku mohon, kita jumpa sebentar ya. Kamu ingat nggak hari ini hari apa? Hari apapun itu, bukan berarti kamu boleh mukulin Dimas. Arman. Nanti kamu kasih sendiri. Kalau ada kesempatan. Arman, kenapa kamu gak kasih tahu aku? Jawab teleponku. Waktu kamu mutusin buat bohongin aku, hubungan kita sudah nggak ada kemungkinan lagi. Hubungan 3 tahun yang sia-sia. Mulai sekarang, kita berdua jalan masing-masing. Malangnya nasib nenek tua itu. Dia bunuh diri karena tahu waktunya nggak lama lagi. Uangnya buat bayar hutang menantunya. Entah kebaikan apa yang dilakukan menantunya di kehidupan lalu bisa ketemu mertua sebaik ini di kehidupan sekarang. Bibi, Ambillah uang ini. Ayo ambil. Bibi. Arman nggak tahu cara menyayangi orang. Kamu jangan menyiksa dirimu. Makan yang enak. Jangan merasa ini sedikit. Bibi cuma punya ini saja. Bibi tenang saja. Aku dan Arman bakal bekerja keras. Mencari uang Ya. buat obatin Bibi. Oh iya. Cuaca sekarang dingin. Bibi jahitkan baju hangat untukmu. Walau nggak cantik, tapi bisa menghangatkan badanmu. Baiklah. Arman. Ada apa? Bu Rizka, gawat. Beberapa perusahaan mau putus kerja sama dengan kita. Aliran dana kita jadi macet. Grup Ningsi bakal bangkrut. Aku sudah tahu. Arman, di mana kamu sebenarnya? Gawat, bahaya. Nak, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, terima kasih Paman. Arman? Tuan Besar Wirya? Gimana? Sudah kamu putuskan? Arman, asalkan kamu ikut aku ke Jamar. Dalam waktu 3 tahun, aku jamin semua orang di negara Danar, bahkan di seluruh dunia, bakal ingat namamu. Arman Lukmas. Maaf, Tuan Besar Wirya. Pacarku orangnya agak penakut. Dia belum mau jauh-jauh dari aku. Jangan buru-buru nolak. Ini kartu namaku. Kalau kamu berubah pikiran, langsung telepon aku. Aku kira kita nggak bakal ketemu lagi. Aku nggak nyangka banget. Ternyata inilah takdir. Ini bukanlah takdir. Aku yang sengaja buka perusahaan cabang buat kamu. Aku? Iya, aku buka perusahaan cabangnya di depan rumahmu. Kamu nggak punya alasan untuk menolak lagi, hah? Orang yang aku peduliin berusaha keras buat nipu aku.
sembunyiin segalanya dari aku dan takut aku dapat untung. Tapi orang lain malah rela rencanain segalanya selama 3 tahun demi aku. Berhubung Tuan Besar Wirya sudah ngomong kayak gini, malah kelewatan kalau aku masih menolak. Bagus, bagus. Apa kamu nggak lihat dulu? Kamu aku angkat sebagai apa? Aku yakin Tuan Besar Wirya pasti bakal tempatin aku di posisi yang sesuai. Nggak cuma kamu. Kamu boleh ajak pacar kesayanganmu. Aku pasti bakal atur semuanya dengan baik. Dan jelas tentunya. Pasti ku atur dengan baik. Dan jelas tentunya. Sekarang kami sudah putus. Dari awal aku sudah dengar kalau pemandangan di kota Sentram itu cantik banget. Nah Arman, ada waktu Bawa aku jalan-jalan keliling kota. Tentu bisa. Ayu, aku sudah nemuin pria jenius 3 tahun lalu itu. Aku kenalin ke kamu buat dijadiin suami ya, hah? Aduh, Ayu, masa depanmu tergantung sama kamu sendiri. Tapi kamu harus manfaatin kesempatan ini baik-baik. Rantai keuangan grup Ningsi bakal terputus bentar lagi. Aku harus gimana sekarang? Kalau kamu ngantuk, itu tandanya badanmu minta istirahat, bukan malah minum kopi. Tapi aku masih ada kerjaan. Kamu tidur saja. Rizka? Rizka, kamu dengar aku nggak? Oh, apa? Aku baru dapat kabar. Katanya Nona Besar Grup Rayali, Ayu Sumali mau datang ke kota Sentram. Serius? Grup Rayali itu grup keuangan top di negara Damar. Kalau kita bisa dekat sama Ayu, grup Ningsi pasti bakal jadi kuat. Kebetulan, aku punya 1 slot buat jemput dia di bandara. Besok aku bawa kamu ke sana. Serius? Bagus. Kalau gini, grup Ningsi masih ada harapan. Rizka, kamu gak bakal bisa lepas dari aku. Rizka, tenang saja. Hari ini aku bakal atur supaya kamu sama Bu Ayu jadi teman. Semoga berhasil. Entah apa yang dipikirin Tuan Besar Wirya. Kenapa nyuruh aku jemput cucunya? Arman, Kenapa kami ketemu terus sama kamu? Ganggu terus. Arman, kamu kesini. Aku lagi nunggu orang. Kalau nggak ada urusan, jangan cari gara-gara. Dia gak pernah bersikap dingin ke aku. Kalau aku nggak salah ingat, satu-satunya keluargamu sudah meninggal beberapa hari lalu kan? Kamu kesini buat nunggu orang? Atau nunggu hantu? Oh, jangan-jangan kamu tahu Rizka ada di sini, makanya kamu sengaja datang nungguin dia. Arman, gak usah pura-pura lagi. Aku tahu kamu kesini buat cari aku. Oke? Aku juga bisa maafin kamu karena gak angkat telepon dan gak balas pesan dariku. Maafin aku. Rizka, kamu pikir kamu pantas? Arman, jangan gak tahu diri. Kalau kamu asal bicara lagi, aku akan cabut lidahmu. Kamu... Arman, jangan kelewatan. Aku senang kamu bisa datang hari ini. Tapi aku gak suka sama sikap kamu sekarang. Sebenarnya 2 hari ini banyak yang aku pikirin. Menurutku, kesalahanmu juga banyak. Kesalahanku banyak. Iya. Kamu salah karena sebagai laki-laki, kamu gak pikul tanggung jawab yang harusnya kamu pikul. Kamu gak jaga Bibi baik-baik. Bahkan, buat Bibi kehilangan nyawanya. Oke, aku yang selalu salah. Kamu memang wanita munafik yang berlagak baik. Arman, terkadang mengaku salah itu bukan hal yang memalukan. Aku tahu kamu bukan dari keluarga berada, makanya aku kasih waktu biar kamu bisa berkembang. Tapi kamu benar-benar bikin aku kecewa. Karena selama 3 tahun, aku sama sekali gak lihat perkembanganmu.
Gak usah banyak bicara sama dia. Jadi, memangnya aku harus berlutut dan memohon padamu agar kamu maafin aku? Aku bakal mikirin baik-baik soal hubungan kita. Pastinya, aku juga saranin kamu buat mikirin baik-baik. Gimana caranya jadi pria yang punya visi besar dan bukan cuma bisa cemburu. Sekarang, pergi dari sini. Jadi ini kota Sentram. Arman, semoga kamu gak mengecewakan. Aku ngerti kakek. Sekalipun aku bersedia, dia belum tentu suka sama aku. Terkadang mengaku salah itu bukan hal yang memalukan. Aku tahu kamu bukan dari keluarga berada. Kakek sudah ya, aku tutup dulu sampai jumpa. Kakek selalu ungkit soal kamu selama 3 tahun. Arman, aku mau lihat seberapa hebat kamu ini. Aku memang gak seharusnya mengharapkan apapun dari kamu. Kalau nggak ada urusan lagi, kalian pergi saja. Arman, gini saja. Ayo kita taruhan dan lihat orang yang kamu tunggu bakal datang atau enggak. Kalau aku menang, kamu jangan muncul lagi di depan Rizka. Baiklah, kamu menang. Cepat bawa Rizka pergi dari hadapanku. Kamu Arman, dasar brengsek. Belum cukup berulah. Selama ini kamu gak pernah kasar sama aku. Sekarang sudah berbeda. Rizka, selama ada aku bantu kamu balas dendam. Pengawal, habisi dia. Kamu jadi terpuruk kayak gini bukan karena kesalahan orang lain. Semua ini salahmu yang gak tahu diri. Memangnya aku pantas dipukul? Kalau orang gak berguna kayak kamu bisa dipukul sama Rizka, kamu sudah termasuk beruntung. Cuma kamu yang punya kemampuan menjilat sehebat ini. Arman, kurasa selama ini aku sudah cukup baik sama kamu. Apapun yang kamu mau lakuin, aku gak pernah halangin kamu. Aku gak tahu kesalahan apa yang aku lakuin sampai kamu bersikap kasar sama aku. Kamu gak salah. Yang salah itu aku. Aku salah karena gak seharusnya aku kenal sama kamu. Dasar gak tahu diri. Identitasmu sama Rizka itu beda jauh. Dari awal memang gak seharusnya kamu dapetin dia. Tahan dia. Lepasin aku! Kamu itu cuma mainan yang Rizka mainin waktu dia bosan. Cuma aku yang pantas jadi pasangan. Sekarang aku sudah pulang. Sudah saatnya kamu pergi. Hajar dia! Apa? Kamu gak apa-apa kan? Terima kasih. Wanita murahan dari mana ini? Beraninya ganggu urusan keluarga Zola. Keluarga Zola? Kenapa aku gak pernah dengar? Memangnya kalian hebat banget? Di negara Danar, mungkin keluarga Zola bukan siapa-siapa. Tapi kalau di kota Sentram, keluarga Zola sudah kaya penguasa. Wah, berarti kalau kamu turunin perintah, aku gak bisa bertahan lagi di kota Sentram. Benar sekali. Ya udah, aku pergi aja. Setelah kami ketemu sama nona besar grup Rayali, bukan cuma kota Sentram saja, mungkin kamu pun gak bisa bertahan lagi di semua tempat di negara Danar. Hari ini suasana hatiku lagi baik. Kuberi kamu kesempatan asal mau berlutut dan minta ampun lalu hajar dia. Aku bisa pertimbangkan buat maafin kamu. Gimana kalau aku gak mau? Kalau gitu aku gak bakal segan bikin pasangan zina kayak kalian hidup menderita. Aku bakal tanggung jawab sama perbuatanku. Kalau ada masalah, hadapin aku. Jangan bikin dia susah. Menarik juga. Kamu mau jadi pahlawan ya? Bisa-bisanya kamu bersikap gini di depan Rizka. Kamu gak mikirin perasaan dia? Pantas akhir-akhir ini kamu berubah drastis. Gara-gara dia ya? Kalau iya, terus kenapa? Rizka, kalau kamu makin baik sama dia bakal makin semena-mena dan nindas kamu. Oke, kalau gitu, mulai sekarang kita... Kamu ini wanita murahan yang bikin tantangan gak jelas. Sampai bikin keluarga orang lain hancur, iya kan? Kamu... Aku adain tantangan cuma buat kenal dia lebih dalam. Apa salahku? Kamu sudah 3 tahun pacaran sama dia. Masih belum cukup buat kenal dia. Atau mungkin kamu merasa semua yang dia lakuin ke kamu selama 3 tahun ini palsu. Bu Rizka, jangan terlalu anggap penting diri sendiri. Siapa yang sudah ambil uangmu yang kotor itu?
Benar, kami nggak punya hak. Jadi Bu Rizka ke depannya, tolong jangan rendahin diri buat cari aku lagi. Aku ini Rizka Ningsih. Banyak pria yang mau ngejar aku. Aku udah nemenin kamu 3 tahun. Sekarang kenapa munafik dan mau jaga jarak sama aku? Jelas-jelas kamu yang salah. Tapi malah bersikap seolah-olah kamu yang tersakiti. Sayang banget kamu nggak jadi artis. Dari awal aku sudah bilang, kita nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kedepannya, tolong jangan ganggu aku lagi. Kalau kalian tetap mau buat onar di sini, kami siap hadapin kalian. Lanjutkan, Arman. Makin besar masalah yang kamu buat, aku makin berpeluang dapetin Rizka. Oke. Cocok banget pasangan serasi. Kalau gitu, aku turutin kemauanmu. Dimas, asalkan kamu bisa habisin mereka, aku turutin semua maumu. Rizka, tenang saja. Kamu tahu sendiri perasaanku. Aku selalu bersedia lakuin apapun yang kamu suruh. Kamu tahu aku siapa? Berani banget mau habisin aku. Aku nggak peduli kamu siapa. Di kota Sentram, semuanya harus nunduk sama keluarga Zola. Tapi karena kamu lumayan cantik, aku kasih 1 kesempatan lagi. Asal kamu berlutut dan minta ampun, aku bisa ampuni nyawamu. Jangan harap. Dikasih tahu baik-baik malah nggak terima. Hajar! Hajar! Jangan khawatir, aku bakal lindungin kamu. Lebih baik lindungi dirimu sendiri dulu. Ini... Semuanya nggak berguna. Aku belum pemanasan, mereka sudah tumbang. Yang benar saja. Gak ada yang bilang ke aku kalau dia sehebat itu. Ayo pergi, ayo. Ayo. Aku belum suruh kamu pergi. Semua ini cuma salah paham. Salah paham. Mulai sekarang, urusan kita selesai. Ayo pergi. Kamu kenal aku? Bukannya kamu Ayu Somali? Kakekmu suruh aku jemput kamu. Kenapa kamu tahu ini aku? Arman. Sama wanita itu keterlaluan. Aku gak bakal ampuni kalian. Waktu itu, kaki kananku menendang ke samping, kaki kiriku menendang lurus. Satu persatu, anak buah mereka langsung tumbang di bawah kakiku. Si Dimas itu langsung berlutut di hadapanku. Menangis, nangis, dan minta ampun. Kamu lihatlah dia bicara sembarangan lagi. Kakek, beneran, tanya saja dia. Syukur waktu itu Nona Ayu datang tepat waktu. Keren banget. Kakek dengarkan? Arman, sekarang semuanya sudah siap. Tinggal 1 langkah lagi. Gimana persiapanmu? Aku bisa kapan saja, tinggal tunggu arahan Tuan Besar Wirya. Oh, bagus, bagus, bagus. Aku percaya padamu. Grup Rayali pasti bakal bangga punya kamu. Arman, kalau menurutmu Ayu gimana? Kakek, kami berdua kan baru kenal. Setidaknya butuh waktu buat proses kenalan. Benar. Ada benarnya juga. Sekarang gini aja. Aku bakal adain pesta malam. Yang pertama, umumin Arman jadi CEO dari Grup Rayali. Meminta seluruh karyawan Grup Rayali buat dukung penuh. Kedua, kasih waktu pada kalian berdua untuk saling kenal. Satu sama lain. Gimana? Kakek, aku punya seorang kandidat yang cocok jadi tuan rumah pestanya. Gak cuma gagal jemput Nona Ayu, malah kena hajar pula. Sial banget. Grup Ningsih gak bakal bertahan lama. Tapi aku bahkan gak pernah jumpa Nona Ayu. Aku harus gimana? Halo? Baiklah, aku ngerti. Grup Rayali mau adain sebuah pesta malam sebagai rasa hormat buat CEO baru. Nanti, bukan cuma nona besar keluarga Somali, pemilik grup Rayali, Tuan Besar Wirya juga bakal hadir di pesta ini. Kalau kita bisa hadir di pesta itu, bukannya
keluarga Somali menunjuk keluarga Zola buat adakan pesta malam ini. Rizka, kamu mau nggak jadi pasanganku buat pesta malam itu? Lihat, bukannya ini Tuan Dimas yang lagi naik daun. Aku dengar grup Rayali menyuruh Tuan Muda Dimas bertanggung jawab atas pesta malam ini. Aku lihat grup Rayali mau buka cabang di kota sentral biar bisa dapatin Tuan Muda Dimas. Kali ini, berkat kepercayaan Tuan Besar Wirya, keluarga Zola dipercayakan buat menggelar pesta malam ini. Dan karena pesta malam ini berjalan cukup sukses, aku dapat nomor telepon CEO di cabang baru. CEO ini disukai banget sama Tuan Besar Wirya. Dia dibimbing untuk menjadi penerus selanjutnya. Keluarga Zola punya nomor CEO ini. Karir kalian bakal melejit naik. Arman, apa kamu bakal menyesal melihat aku yang sekarang ini? Mulai sekarang, dunia kita berbeda. Aku sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu sendiri yang gak hargai. Siapa orang itu? Arman, kamu tahu aku di sini, jadi sengaja datang buat minta maaf ya? Kamu pasti sudah habiskan semua tabunganmu buat menyewa setelan jas ini, cuma buat tampil keren di hadapanku. Sudah kuduga, kamu gak bisa lupakan aku. Arman, kamu lagi? Arman, kamu lagi? Kayaknya orang ini kenal sama Tuan Dimas. Jangan-jangan dia CEO baru itu. Baiklah semuanya, perkenalkan, ini pria yang menemani Rizka selama 3 tahun. Selagi aku nggak ada, Pak Arman. Selama 3 tahun ini, posisinya di dekat Rizka, cuma sebagai pengganti. Ternyata pria miskin yang sudah mengejar Rizka selama 3 tahun. Dia mengejar Rizka saat Tuan Muda Dimas nggak ada. Sungguh nggak tahu diri. Bisa-bisanya berharap nikah sama orang kaya. Konyol banget. Iya benar. Bukannya itu namanya mimpi siang bolong. Sudah cukup ketawanya. Semua cuma bercanda, nggak ada niat jahat. Kenapa kamu anggap serius? Kenapa nada bicaramu kasar banget? Jadi menurut Nona Rizka harus aku pakai nada bicara gimana? Apa aku harus berlutut dan berterima kasih sama mereka yang sudah menertawakan aku? Kamu jangan buat suasana jadi nggak enak. Arman, jadi manusia harus tahu diri. Saranku, kamu pikir dulu sebelum bicara. Orang kayak kamu juga mau nasihati aku. Tanganku sesakit. Orang kayak kamu juga mau nasihati aku. Tanganku, Arman, lepaskan! tanganku, lepaskan. Tanganku. Dimas! Minta maaf. Dia yang duluan nantangin aku. Aku juga gak salah apa-apa. Kenapa minta maaf? Aku tahu kamu lagi kesal. Tapi Arman, urusan kita bisa kita bicarakan berdua. Hari ini bukan waktunya buat keributan. Keributan? Rizka, sampai sekarang kamu merasa aku buat keributan. Lantas apa? Kamu sewa baju mahal dan datang ke pesta ini bukannya cuma mau cari perhatianku. Aku diundang ke sini. Dan juga, aku bukan datang buat ngejar kamu. Diundang? Siapa yang undang kamu? Di kota ini kamu gak punya kerabat. Siapa yang mengundangmu? Jangan-jangan hantu. Gak ada yang berharap Bibi berakhir seperti itu. Tapi itu juga bukan alasan buat mengacau. Sudah selesai bicaramu? Arman, kalau kamu gak minta maaf, aku gak bakal maafin kamu selamanya. Sampai kamu sadar posisi kamu ada di mana. Sampai kamu sadar posisi kamu ada di mana. Aku gak buat salah, kenapa harus minta maaf? Rizka, kamu pikir maafmu itu berharga banget ya? Apa maksudmu? Mungkin iya bagi orang lain. Tapi bagiku, itu gak ada apa-apanya. Buat apa basa-basi sama orang kayak dia? Masalah di bandara kemarin masih belum selesai. Sekarang kamu berani mengusikku lagi. Aku bakal selesaiin semua dendam kita di sini. Arman, kayaknya selama ini aku sudah terlalu melindungi kamu. Makanya kamu jadi arogan begini. Sampai bicara pun gak mikir dulu. Kalau gitu, hari ini aku umumin. Mulai sekarang aku dan Arman gak punya hubungan lagi. Seserius itu? Beneran gak? Tunggu kamu sudah sadar, baru datang cari aku lagi. Sebentar lagi, kamu bakal terima akibat atas semua perbuatanmu. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan. Bukannya kamu bilang kamu diundang ke sini? Ayo, panggil orangnya, kasih aku lihat.
Biar aku lihat sehebat apa orang di belakangmu itu. Dia? Atau dia? Hei, bukan. Atau dia? Atau jangan-jangan orang yang di belakangmu itu cuma pengecut yang sampai sekarang gak berani muncul? Aku yang undang Arman. Kenapa? Aku yang undang Arman. Kenapa? Dia siapa ya? Cantik banget. Dia siapa? Siapa Nggak dia? pernah lihat. Iya, nggak pernah lihat. Kenapa nggak tunggu aku, langsung datang sendiri? Kalau nggak datang sendiri dulu, gimana bisa nonton pertunjukan seru begini? Ada apa ini? Siapa wanita cantik ini? Dia jauh lebih cantik dari Rizka. Kenapa aku nggak pernah lihat dia di sentram? Bukannya Arman itu cuma pengganti Dimas. Ada apa ini? Jadi ini alasan kamu berani banget ya? Dasar murahan. Berani-beraninya kamu datang mengacau. Kamu mau mati ya? Seingatku, kayaknya ada orang yang aku hajar sampai sujud minta ampun di bandara. Kayaknya orang itu bermarga Zola juga. Kamu memang hebat. Tapi memangnya kenapa kalau bisa berantem? Ini wilayah keluarga Somali. Kalau kamu berani mengacau di sini, kamu lihat saja nanti. Apa kamu nggak takut? Keluarga Zola dapat kepercayaan CEO. Karirku bakal melejit. Nantinya, aku bakal siksa kamu habis-habisan di depan Arman. Biar kamu nyesel udah lahir ke dunia ini. Kenapa kamu ketawa? Kamu nggak beritahu mereka. Pantas saja. Mereka berani begitu padamu. Kalau aku beritahu mereka, gimana aku bisa balas mereka? Kamu memang jahat. Mereka lagi bicara apa? Jangan-jangan masih ada yang aku nggak tahu. Arman, kelakuanmu yang sekarang ini namanya sengaja jatuhin diri sendiri. Kamu cari mati. Kamu bahkan mencari wanita dari luar. Sikapmu ini beneran buat aku kecewa. Kenapa? Kamu boleh dekat dengan Dimas. Aku nggak boleh dekat sama wanita lain. Maaf. Nikmati saja masa-masa terakhir kalian. Ini nomor telepon CEO baru Grup Rayali. Kalau aku menelponnya dan melaporkan kejadian hari ini, tamatlah riwayat kalian berdua. Kenapa ada suara dering telepon? Kayaknya ada di sekitar kita. Jangan-jangan CEO baru itu dari tadi mengintip dari luar. Nggak mungkin. Ini pasti kebetulan. Jangan harap bisa menipuku. Halo, selamat malam. Aku... Kamu Dimas ya? Kamu sudah menggelar pesta malam ini dengan sukses. Gimana aku harus berterima kasih padamu? Kamu sudah menggelar pesta malam ini dengan sukses. Gimana aku harus berterima kasih padamu? Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin CEO misterius itu. Arman, sekarang kamu lihat aku. Pasti kayak lihat seorang badut kan? Ini semua palsu. Dengar Arman. Aku nggak peduli kamu pakai cara apa ganti nomor telepon. Tapi kamu berani menyamar jadi CEO, kamu bakal kena batunya. Kamu bilang aku menyamar. Lantas apa? Kalau kamu beneran CEO misterius itu, mana mungkin kamu mau jadi budaknya Rizka? Mana mungkin pula kamu cuma diam melihat ibumu mati di hadapanmu? Kamu nggak berhak bicarain ibuku. Manusia memang kalau belum di ujung tanduk, mereka nggak bakal takut. Kayaknya drama ini sudah waktunya berakhir. Sudah ketahuan sama aku, ya kan? Ku beritahu kalian. Pengawal, bawa dia keluar. Kalian lagi apa?
Aku orang kepercayaan CEO. Jangan sentuh aku. Lepasin. Jangan tangkap aku. Lepasin. Mulai hari ini, semua yang kerjasama dengan grup Zola bakal masuk ke daftar hitam grup Rayali dan gak akan kerjasama selamanya. Serius? Daftar hitam. Cepat lihat, beneran masuk berita. Beneran masuk berita. Serius. Ayo kita pergi juga. Arman, sekarang aku sudah benar-benar hancur. Kamu lihat aku kayak gini. Kamu pasti senang banget. Puas banget kan? Puas banget kan? Sebenarnya selama 3 tahun ini, aku selalu membayangkan. Bayangkan kita bisa punya seorang bayi. Bayangkan kita bisa saling mengandalkan. Bayangkan hari-hari yang kita lewati bareng. Jelas-jelas kamu sudah lolos semua ujianku. Kamu bisa bersamaku. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus terus melawanku? Aku cuma mau tanya, apa salahku sebenarnya? Nona Rizka, tolong jaga jarak. Arman, gimana kamu bisa tinggalin aku tanpa merasa bersalah? Apa karena kamu sudah dapetin Ayu? Terserah kamu saja. Mau bilang apa? Nona Rizka, kamu pikir Arman bisa sukses karena datang ke Sentram buat grup Rayali? Sebenarnya kamu salah. Justru karena Arman ada di Sentram, makanya grup Rayali buka cabang di sini. Itu gak mungkin. Kakekku bilang kalau Arman itu berbakat banget. Sebenarnya kamu punya kesempatan jadi istri paling bahagia di dunia ini. Sayangnya, semua itu hancur karena ujianmu itu. Kamu bilang apa ke dia? Aku mau dia menyesal banget atas semua perbuatan dia. Kenapa? Kamu nggak tega? Kamu bicara apa? Ayo kita pulang. Kakek masih menunggu di rumah. Apa? Kakek pingsan? Kami pulang sekarang juga. Mau serahkan posisi presdir kepada seorang anak muda yang kita nggak kenal. Aku nggak setuju. Pilihan Pak Wirya nggak pernah salah. Kita bisa pantau dulu. Harry, kami lagi rapat. Siapa yang izinin kamu masuk? Kamu jangan pikir, karena kamu anak presdir, jadi kamu bisa seenaknya. Tunggu Tuan Wirya datang, aku bakal laporin kamu. Kalian semua sudah bekerja begitu lama. Terima kasih kerjasamanya. Mulai sekarang, kalian semua sudah bisa pensiun dengan tenang. Hei Harry, apa maksudmu? Maksudku, ke depannya di seluruh grup Rayali, cuma aku yang boleh membuat keputusan. Siapa yang setuju? Dan siapa yang menolak? Mimpi saja kamu. Harry, kamu ini lagi mimpi di siang bolong. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu... Lepaskan! Lepaskan aku! Kalian tahu nggak aku siapa? Aku tuan muda dari keluarga Zola di Sentram. Kalian berani menculikku? Ku beritahu kamu, habis riwayatmu. Negara kita ini negara hukum. Kamu mau nggak keluarga Zola di Sentram bangkit kembali? Bahkan jauh lebih hebat. Siapa kamu? Aku siapa itu nggak penting. Asal kalian bisa membunuh Tuan Besar Wirya di Sentram. Aku kabulkan semua keinginan kalian. Tapi rumah sakitnya dijaga ketat oleh pengawal. Kami nggak bakal bisa masuk. Gampang bisa kuatur.
Asal tua bangka itu mati, aku bisa mewarisi 31% sahamnya. Ditambah dengan 20% yang baru ku dapat, aku bisa menguasai grup Royalis sepenuhnya. Dasar tua bangka, kamu bilang aku nggak bisa jadi presiden kan? Akan kubuktikan padamu. Kamu tenang saja. Tuan Besar Wirya itu orang baik. Dia nggak bakal kenapa-kenapa. Waktu aku kecil, aku paling takut sama ayahku. Si penawar ini panas banget. Gimana aku bisa minum? Kayaknya kamu minta dihajar. Jangan pukul lagi. Jangan. Aku belajar bela diri buat melindungi ibuku. Tapi aku belum dewasa. Ibuku sudah pergi. Setelah itu ayahku mengincar grup Rayali. Dia bersekongkol dengan orang luar buat hancurin semua usaha kakek. Sebenarnya konyol banget. Kakek harus waspada sama jebakan orang luar. Juga harus waspada sama pengkhianatan keluarganya. Jadi, ini alasan Tuan Besar Wirya suruh aku kesini. Kakek bilang, daripada perusahaannya dihancurkan oleh keluarganya sendiri, lebih baik cari orang muda yang mampu buat nerusin. Kakek beneran percaya sama kamu. Kalau bukan kepercayaan Tuan Besar Wirya, hidupku juga nggak bakal seberubah begini. Jadi kamu jangan kecewain harapan kakek ke kamu. Dia sendirian mau nurusin pakai apa? Nona Ayu, ayah Anda minta aku sampaikan. Kalau kamu masih membela orang luar, jangan salahkan dia kejam padamu. Jangan salahkan dia kejam padamu. Gimana kalian bisa masuk? Pengawal! Pengawal! Usir mereka dari sini. Sudahlah, jangan habiskan tenagamu lagi. Kalau kami bisa masuk ke sini, apa masih ada orang yang menurutimu? Kenapa? Di bandara sama pesta malam belum cukup malu. Kamu jangan arogan. Aku beritahu kamu, hari ini kamu bakal mati. Arman, urusan hari ini nggak ada hubungan sama kamu. Mengingat hubungan masa lalu kita, kamu minggirlah. Mungkin saja kami bakal biarin kamu hidup. Rizka! Cepat pergi. Jangan ganggu Tuan Besar Wirya istirahat. Arman! Bagus banget. Kamu sendiri yang cari masalah. Jangan salahkan kami. Tenang saja, selama aku di sini, gak ada yang bisa menyentuhmu. Dasar sombong. Kamu lihat siapa saja yang ada di belakangku. Kamu pikir kamu nggak bisa dikalahkan ya? Kalau gitu coba saja. Hajar mereka! Hajar mereka! Sehebat apapun kamu, kamu cuma seorang wanita. Memangnya kamu bisa melawan segalanya? Suaranya nyaring juga. Botol ini hebat. Kamu mencurang. Dasar gak guna! Hati-hati. Kamu gak apa-apa. Katakan, kamu mau gimana matinya? Enggak, kamu gak boleh bunuh aku. Kalau kamu mau datang mencari masalah, kamu harus siap menanggung akibatnya. Jangan. Kami cuma menuruti perintah ayahmu. Meski hari ini kami mati, bakal ada orang lain buat melawanmu.
Kamu juga gak berharap musuhmu semakin kuat, kan? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Arman, aku cuma mau bilang, mungkin kita masih punya kesempatan kerjasama. Kakek! 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 Dokter! Dokter, tolong selamatkan kakekku. Coba periksa keadaannya. Semua indikator pasien naik drastis. Denyut jantung pasien hilang, kesadarannya perlahan menghilang. Dokter, gimana kondisi kakekku? Keadaan pasien sekarang gak bagus banget. Harus segera dioperasi, tapi harus bayar 900 juta. Aku punya uang. Aku bayar sekarang juga. Transaksi gagal, saldo di kartu dibekukan. Transaksi gagal, saldo di kartu dibekukan. Ada apa ini? Pak Heri sudah blokir semua kartumu. Tunggu kakek tua itu mati. Aku bakal balas 2 kali lipat semua perbuatan kalian padaku. Aku harus gimana? Tenang aja. Tuan Besar Wirya bakal baik-baik saja. Arman, sekarang aku kasih kesempatan terakhir. Berdirilah di belakangku. Aku bisa anggap tadi semua gak terjadi apa-apa. Nggak bisa. Rizka, apa kamu lupa perintah Pak Heri kepada kita? Pak Heri cuma bilang ke kita, Tuan Besar Wirya harus mati. Kamu... Apa bagusnya Arman sampai buat kalian semua berpihak padanya? Arman, kamu ini orang pintar. Kamu harusnya bisa lihat kalau kematian Wirya gak bisa dihindari kalau dia mati. Bahkan Ayu pun gak bisa kayak dulu lagi. Jangan pergi. Tenang aja. Tuan Besar Wirya nggak bakal kenapa-kenapa. Grup Rayali selamanya milik Tuan Besar Wirya. Rizka, kita berdua nggak bakal ada kemungkinan lagi. Kenapa? Aku bisa kasih semua yang bisa dia kasih padamu. Kamu masih nggak ngerti ya? Sejak kamu memutuskan buat menguji 3 tahun lalu, kepercayaan di antara kita sudah hancur. Kita nggak mungkin bersama lagi. 3 tahun yang lalu kita berdua gak begitu kenal. Apa salahnya aku berbuat begitu? Tapi selama 3 tahun ini, jelas-jelas kamu punya banyak kesempatan buat hentikan ujian ini. Tapi enggak. Justru kamu malah menambah-nambah. Aku cuma mau kita bisa saling mengenal. Aku cuma mau kita bisa punya masa depan lebih baik. Aku sama sekali nggak pernah percaya kamu. Sama kayak ujian yang kamu kasih itu. Sama sekali nggak bakal mungkin ada akhirnya. Kalau kamu sudah bicara begitu, berarti kita nggak perlu saling menjaga lagi. Rizka, akhirnya kamu sadar juga. Dengar ya, orang yang cuma bisa numpang nama kayak dia sama sekali nggak pantas buat kamu menyukainya. Kakek! Kondisi pasien sekarang kritis banget. Gak peduli kalian punya konflik apa. Segera putuskan kalian mau lakukan operasi atau enggak. Mau, tentu saja mau operasi. Kalau begitu, tolong segera bayar biaya operasi. Dokter, kami bakal lunaskan biaya operasinya. Apa bisa cari cara lakukan operasinya dulu? Maaf, rumah sakit kami ini merupakan rumah sakit swasta terbaik. Sistem medis kami sudah tertata, jadi nggak boleh ada yang seenaknya. Ini soal nyawa. Kami pasti mampu bayar. Nggak bisa. Ku beritahu kalian, hari ini si tua bangka ini harus mati. Meski dewa turun ke bumi, juga nggak bisa selamatin dia. Tunggu si tua bangka ini mati. Kalian mau andalin siapa lagi? Kakek! Semua hina yang sudah kurasakan kemarin, aku bakal balas 100 kali lipat pada kalian. Tuan Besar Wirya bakal baik-baik saja. Kamu jangan terlalu cepat senang. Kalian gak sanggup bayar uang operasi. Kematian Tuan Besar Wirya gak bakal bisa dihindari. Arman, aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu sendiri yang sia-siakan. Selama Tuan Besar Wirya bisa diselamatkan, semua masalah bakal terselesaikan. Gak berguna. Sampah. Dasar miskin. Dulu, karena gak punya uang, kamu cuma bisa melihat ibumu mati di atas ranjang. Sekarang juga karena kamu gak punya uang, kamu cuma bisa melihat orang yang kamu andalkan tumbang begitu saja. Melihat mereka mati begitu saja. Gimana rasanya itu?
Uang, uang, uang. Karena uang lagi. Sekali miskin, seumur hidup tetap miskin. Orang kayak kamu. Jangan harap bisa sukses. Ini sudah kedua kalinya. Tanganku! 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 Dimas, kamu gak apa-apa? Tanganku sakit banget. Aku bakal habisi kamu. Arman, kematian Tuan Besar Wirya gak bisa diubah lagi. Semua perlawananmu cuma bakal bikin nasibmu makin mengenaskan. Siapa bilang Tuan Besar Wirya bakal mati? Maaf Pak, di rumah sakit kami memang ada aturan. Kalau belum bayar biaya operasi, nggak boleh dilakukan. Biar aku saja. Kalau bayar biaya operasi 900 juta, Tuan Besar Wirya bisa langsung dioperasi. Benar. Baik. Pembayaran berhasil. Ini Lakukan operasi. Syukurlah kakekku bisa selamat. Gak mungkin. Semua dana yang terhubung dengan grup Rayali sudah dibekukan. Kamu dapat uang dari mana? kamu sama sekali nggak ingat. 900 juta ini didapatkan dari nyawa ibuku. Harusnya 900 juta ini buat bayar hutangmu. Begini lagi? Ini mana mungkin? Kenapa? Kalian masih belum pergi juga? Apa kalian mau tungguin hasil operasi bareng kami? Dimas, kita harus gimana? Rumah sakit ini lebih mementingkan uang daripada koneksi. Tapi fasilitas medisnya luar biasa. Tingkat keberhasilan operasinya 90%. Maksudmu? Maksud dia, kalian sudah boleh pergi sekarang. Kenapa? Kalian mau aku antarkan kalian keluar? Dimas. Arman, kamu tunggu saja. Lain kali aku bakal bunuh kamu. Kamu sudah selamatkan kakek. Menurutmu, bagaimana caraku berterima kasih? Sebenarnya, Nona Ayu, Kenapa masih panggil Nona Ayu? Ayu, Terima kasih. Oh iya, sekarang kita harus gimana? sebarkan kabar kalau Tuan Besar Wirya dapat serangan. Bilang saja dia lagi dirawat di rumah sakit. Kalau nanti terjadi sesuatu pada kakek lagi, maka itu pasti ada hubungan dengan ayahmu yang baru naik jabatan itu. Jadi, tugas kalian gagal ya? Gimana aku harus menghukum kalian? Pak Heri, aku mohon, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji setelah ini, aku gak bakal gagal lagi. Kalau aku kasih kamu kesempatan, terus siapa yang kasih aku kesempatan? Siapa yang nyangka pria miskin itu bisa punya uang 900 juta? Ini benar-benar di luar dugaan. Bukan sengaja, Pak Heri. Pak Heri, Pak Heri! Pak Heri! Aku punya sebuah cara. Nantinya meski Tuan Besar Wirya kembali, dia cuma bisa terpaksa nerima Bapak menjadi presdir. Cara apa itu? Tuan Besar Wirya lagi sakit parah, mana mungkin bisa langsung sembuh. Bapak bisa mengadakan konferensi pers, umumkan kalau beliau sakit parah, jadi Bapak ditugaskan untuk bantu mengurangi beban beliau. Gimana? Gimana kalau dia nggak terima? Kalau nasi sudah menjadi bubur, mau terima atau enggak, itu semua Bapak yang tentukan. Benar. Dia adakan konferensi pers sekarang. Pasti mau langsung umumkan dia jadi presdir grup Rayali di saat kakek nggak ada. Tapi kakekmu masih belum sadar. Nggak bisa. Aku harus cegah dia. Kamu pergi sendirian terlalu bahaya. Aku temani kamu. Tapi kakekku... Tenang saja. Justru di saat perebutan kuasa seperti sekarang ini, kakek semakin aman. Kalau gitu kita pergi bareng. Setelah hari ini,
Harry bakal jadi presidir grup Rayali. Nantinya kita bisa andalkan sumber dayanya dan kerjasama dengannya. Nantinya di sentral, bukan. Di seluruh negara Danar kita bakal punya posisi penting. Sebaiknya kamu jangan terlalu senang dulu. Sebelum semuanya benar-benar pasti. Kamu sudah lupa gimana kamu bisa gagal terakhir kali. Arman lagi. Dia itu cuma agak beruntung bisa deketin Ayu. Tapi dia lebih baik dari kamu. Rizka, setelah konferensi pers selesai, aku bakal tunjukin sama kamu gimana dia bakal berlutut minta ampun di depanku. Tuan Besar Wirya lagi sakit parah di Sentram, tapi Anda mengumumkan penerus presidir grup Rayali. Apakah ini ada hubungannya? Tuan Besar Wirya buka cabang di Sentram. Apa pendapat Anda mengenai itu? CEO kantor cabangnya adalah seorang pria muda bernama Arman. Tuan Besar Wirya punya rencana apa? Konferensi pers hari ini diadakan karena ayahku mengalami insiden. Kasihan ya. Kasihan sekali. Agar grup Rayali bisa tetap berjalan stabil, aku ditunjuk menjabat sebagai presidir. Ini bentuk kepercayaan ayahku dan juga tanggung jawab yang berat. Aku mewakili grup Rayali, berjanji pada kalian. Kamu nggak berhak mewakili grup Rayali. Kamu nggak berhak mewakili grup Rayali. Sepertinya Coba lihat dia siapa? Arman? Kamu beneran berani datang? Kali ini kami sudah lakukan persiapan penuh. Memangnya kamu masih bisa balikan keadaan? Putriku sayang, bukannya kamu lagi temani kakek? Kenapa kamu datang ke sini? Kalau aku nggak datang, semua jeripayah kakek bisa hancur di tanganmu itu. Anakku sayang, apa maksudmu ngomong begitu? Para wartawan sekalian, kakekku nggak pernah bilang mau kasih dia menjabat sebagai presidir, tapi ada orang lain sebagai kandidatnya. Semua ini cuma kebohongannya saja. Apa ada sesuatu yang Anda sembunyikan? Bisa dijelaskan? Tuan Besar Wirya menunjuk siapa sebagai pengganti presidir? Apakah dia ada di sini? Kakekku pernah bilang, kalau terjadi sesuatu padanya, presidir grup Rayali akan dipegang oleh Arman. Apa? Apakah yang Nona Ayu katakan benar? Apa hubungan Anda dengan Pak Wirya? Pak Harry, apa yang mau Bapak sampaikan di situasi begini? Ayu, maaf. Semua karena ayah. Selama ini ayah terlalu sibuk bekerja, kurang merhatiin kamu. Sampai akhirnya kamu ditipu orang. Ayah nggak nyalain kamu. Tapi kamu nggak boleh terbawa emosi terus seperti ini. Aku nggak tertipu. Justru kamu yang mau menipu orang. Semuanya jangan percaya dia. Kakekku beneran pernah bilang mau tunjuk Arman sebagai presidir. Ayu, ayah tahu kamu nyalain ayah. Ayah memang kurang perhatian sama kamu. Tapi kamu juga harus ngertiin ayah. Sebagai pewaris utama grup Rayali, ada banyak hal yang harus ayah pikirkan setiap hari. Itu sebabnya ayah jadi mengabaikan perasaanmu. Tunggu kerjaan ayah selesai ya. Ayah bakal temani kamu. Bagaimana? Sandiwaranya bagus banget. Kalau bukan pernah lihat sisi aslinya, aku hampir saja percaya kalau dia itu ayah yang baik. Benar. Makanya kamu setiap hari mabuk-mabukan, menyiksaku dan ibu sebagai hiburan. Putriku, kamu ngomong sembarangan apa? Kamu bahkan gak berani mengakui perbuatanmu. Dengar, Harry. Apa kamu tahu? Kamu itu menjijikan. Putriku, semua perbuatan dan ucapanmu sekarang bisa mempengaruhi masa depan seluruh grup Rayali. Kamu pikirkan dulu sebelum bicara. Kalau berani, kamu bunuh saja aku. Kalau mau usik dia, langkahi dulu mayatku. Kamu ini siapa? Berani halangi aku? Aku dapat tugas dari Tuan Besar Wirya buat jagain Ayu. Bagus banget. Bagus banget. Putriku yang kubesarkan berani sekongkol sama orang luar buat menindas ayahnya. Benar-benar hebat. Kalau ada pilihan, aku gak bakal memilih orang sepertimu jadi ayahku. Ini aib keluarga. Putriku ditipu sama orang luar, sekarang dia pulang buat melawan ayahnya sendiri. Hadirin sekalian jangan lupa, liputlah yang sejujurnya.
Arman bukan orang luar. Dia pacar yang dipilihkan kakek untukku. Juga merupakan calon pewaris perusahaan ini. Menurut ayah, kamu ditipu sama dia makanya kamu terus membelanya. Demi merebut posisi presidir grup Rayali, kamu sudah celakai kakekmu sendiri. Sekarang, dia mau celakai aku, ayahnya. Kamu? Yang asli nggak bisa dipalsukan, yang palsu nggak bisa diaslikan. Kalau kamu nggak percaya, tunggu Tuan Besar Wirya sembuh dan kamu tanya saja langsung. Nggak bisa dipalsukan. Nggak perlu ditunggu ayahku sadar. Aku bakal bongkar identitas aslimu sekarang juga. Ayo keluar sekarang dan temui teman kalian. Dimas? Rizka? Arman, lama gak jumpa. Lama gak jumpa. Putriku, coba kamu lihat mereka berdua. Kamu pernah melihatnya, kan? Kalian berdua ada hubungan apa dengan Pak Arman? Menurut kalian berdua, Pak Heri bilang Pak Arman penipu. Itu benar nggak? Benar. Seperti yang Pak Heri bilang, pria ini memang penipu. Kalian jangan percaya dia. Mereka ini komplotan. Si Arman ini cuma orang kalangan bawah yang cuma bisa cari kesempatan buat dapatkan perhatian wanita. Makanya Nona Ayu berani melawan ayahnya sendiri demi dirinya. Bahkan juga meracuni Tuan Besar Wirya. Kamu bicara apa? Nona Ayu, jangan bela dia lagi. Di sampingku ini adalah Nona Rizka, juga salah satu korban Arman. Kalau kalian gak percaya sama perkataanku, kalian dengarkan saja dia. Nona Rizka, boleh ceritakan kejadian sebenarnya secara jelas? Yang dia katakan itu benar. Aku memang ditipu oleh Arman. Aku sudah bayarin dia dan ibunya yang sakit parah selama 3 tahun. Tapi sejak dia kenal Ayu, dia langsung tinggalin kami. Dan dekatin. Rizka, kamu bicara begitu nggak berasa bersalah. Kenapa? Gak berani biarin aku lanjut ngomong. Takut aku bongkar semua kebenarannya. Pak Arman, yang dibilang Nona Rizka itu benar gak? Bukan. Benar. Apa yang dia bilang memang benar. Aku memang sudah tinggalin dia. Tapi, itu semua akibat ulahnya sendiri. Berandalan sudah tinggalin orang, masih bilang ini akibat perbuatannya sendiri, bukan manusia. Penampilannya lumayan, tapi ternyata dia cuma sampah yang memanfaatin orang. Memalukan. Maaf. Ini semua karena aku. Gak ada hubungannya sama kamu. Dasar gak berguna. Ini semua karena ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Semuanya akan berakhir. Grup Rayali bakal jadi milikku. Akibat perbuatan sendiri. Ternyata di matamu, semua yang kualami karena perbuatanku sendiri. Pak Arman, cara Anda bicara dan bertindak memang unik. Sepertinya itu hasil didikan keluarga yang baik, kan? Aku lahir dari keluarga tunggal. Beberapa waktu lalu ibuku sakit parah. Akhirnya, dia memilih buat berhenti berobat. Sebelum meninggal, dia ninggalin surat ini buatku. Dia minta semua biaya pengobatannya diberi pada calon menantunya buat bayar hutang. Padahal calon menantunya itu gak pernah punya hutang apa-apa. Nyawa ibuku melayang begitu saja. Cuma karena sebuah ujian yang gak ada artinya. Malangnya nasib nenek tua itu. Dia bunuh diri karena tahu waktunya gak lama lagi. Uangnya buat bayar hutang menantunya. Bibi. Ambillah uang ini. Ayo ambil. Bibi, aku. Arman gak tahu cara menyayangi orang. Kamu jangan menyiksa dirimu. Makan yang enak. Arman, aku bilang jangan katakan lagi. Kalau kayak gini terus, Heri gak bakal punya kesempatan. Hei Arman, tutup mulutmu. Kamu pura-pura kasihan biar dapat simpati semua orang. Ibuku nggak tahu kalau calon menantu yang dia banggakan itu membantah semua usahanya dan putranya lakukan di hadapan semua orang. Cukup. Aku bilang jangan katakan lagi. Kenapa begitu? Ada apa ini? Gak boleh dibiarin terus. Pengawal, tangkap mereka semua. Hei! Kalau kalian berani maju, jangan salahkan aku jadi kejam. Ambil gambarnya, ambil gambarnya. Mbak Heri, jangan biarkan mereka ambil foto. Kalau masalah ini terbongkar, jangankan Presdir. Bahkan grup Rayali, bahkan kena imbasnya. Tangkap mereka semua.
Hari ini, jangan harap bisa bawa satu foto berdua. Orang ini yang penuh kebohongan, tangkap juga. Ibuku menganggapnya sebagai putri sendiri. Tapi dia malah cuma diam melihat penyakit ibuku semakin parah dan gak peduli sama sekali. Dia bahkan pura-pura kasihan buat nipu ibuku. Dialah pembunuh ibuku yang sesungguhnya. Rizka, jangan dengar omong kosong dia. Nona Rizka, menurutmu kalau dia tahu tentang bagaimana ibuku meninggal, apakah dia bakal menyesal? Arman, aku beneran menyesal. Kenapa diam saja? Cepat, hajar dia! Ini Kalian nggak mau kerja lagi ya? Cepat serang mereka! Aku nggak peduli apa masalah kalian, tapi kalian berani mengacau di Rayali. Kalian memang cari mati. Beraninya kamu membawa seseorang datang ke Rayali buat mengacau. Hari ini, aku akan kasih kamu pelajaran dasar anak gak tahu diri. Arman, kamu nggak apa-apa? Kamu mau jadi pahlawan? Mau tolongin dia? Kamu mau apa? Lepasin! Kalau enggak, aku akan buat kamu mati mengenaskan. Kamu tahu nggak, kenapa Tuan Besar Wirya lebih memilih serahkan perusahaan kepada orang luar dibandingkan serahkan padamu? Kenapa diam saja? Cepat bantu aku! Karena kamu cuma bajingan yang pentingin uang. Bahkan sanggup berbuat kejam kepada putrimu sendiri. Ini kesempatanku. Kalau aku bisa menolong Harry, karirku ke depannya bakal melejit. Kamu berani menyentuhku, aku akan buat kamu menyesal. Kalau kamu aku biarkan, aku yang bakal menyesal. Hati-hati! Arman, kamu itu karena dekat sama Ayu saja, ha? Kalau enggak, kamu bahkan gak berhak bicara denganku. Kamu pura-pura suci apa? Dimas, kamu lepaskan Arman. Kalau enggak, aku nggak bakal maafin kamu. Sudah dalam bahaya, masih berani mengancamku, ha? Baiklah. Kamu pintar membuat wanita suka padamu, kan? Menurut? Kalau aku mencekikmu sampai mati di hadapannya, kira-kira seperti apa ekspresinya? Cepat lepaskan dia. Aku bersedia melakukan apa saja. Lepaskan dia. Rizka, cepat, cepat. Ini waktunya balas dendam. Aku sudah bantu kamu mencekik dia. Arman, aku tanya padamu. Sebenarnya kamu pernah suka nggak padaku? Ayo, Aku sudah tahu. kenapa diam saja? Cepat lakukan. Pukul dia, pukul dia. Cepat, lakukan. Jangan! Kamu nggak apa-apa? Apa maksudmu? Maaf, aku nggak menyangka Bibi Ana bisa jadi seperti itu. Sebenarnya hari ini, aku sudah carikan dokter terbaik di dunia. Aku cuma mau kasih kamu kejutan. Aku beneran gak menyangka. Bagus, bagus banget. Hari ini gak sia-sia datang kemari. Masih bisa melihat drama segila ini kan? Arman, cepat lari, cepat pergi. Hari ini jangan harap ada yang bisa kabur. Dimas, Aku temani kamu sampai di titik ini. Kamu malah memukulku.
Kamu begitu cinta padanya ya? Hari ini aku bakal bunuh dia di hadapanmu. Ya. Jangan! Ya. Berhenti! Berhenti! Kakek, kenapa kakek datang ke sini? Kalau aku gak datang, muka keluarga Somali bakal diinjak-injak karena ayahmu yang gak becus ini. Kenapa si Tobangka ini bisa sembuh secepat ini? Tampaknya kamu gak senang aku kembali ya? Mana mungkin. Ayah, aku senang banget. Ayah bisa pulang. Kenapa memukulku? Aku pukul kamu? Memangnya kamu gak pantas dipukul? Kamu gak terima? Terima. Aku memang pantas dipukul. Kakek, bisa-bisanya dia mengadakan konferensi pers di saat kakek sakit, lalu umumkan dirinya sebagai presidir grup Rayali. Apa? Dasar kurang ajar. Aku ini masih belum mati. Ayah. Aku salah. Aku memang bukan manusia. Sebenarnya apa yang terjadi pada Anda? Bisa ceritakan pada kami? Katanya sebelumnya Anda mengangkat Pak Arman menjadi presidir grup Rayali. Apa itu beneran? Benar. Memang aku berniat menunjuk Arman menjadi presiden direktur grup Rayali. Dasar Tobang kesialan. Tetapi aku bakal menghormati kesediaan dari Arman. Kalau dia nggak mau, aku nggak bakal paksa. Kedepannya, kalau ada perubahan, akan kuberitahu kalian. Semoga kabarnya cepat Baru saja ya. Mendekat saja kalau kamu mau. Bola matamu sudah mau keluar. Aduh, kakek. Ayo. Tuan Besar Wirya, Gimana keadaannya? cuma luka luar saja. Dia pingsan karena terkejut. Cepat suruh orang, antar dia ke rumah sakit. Kenapa tanganmu juga terluka? Sejak kapan ini terluka? Tadi nggak sengaja tergores. Gak apa-apa. Nggak boleh. Gimana kalau terinfeksi? Kita ke rumah sakit sekarang. Aduh. Aku ini kakeknya. Padahal aku baru sembuh dari sakit parah. Dia malah gak pedulikan aku. Tangan pacarnya itu kan cuma tergores saja. Tapi rasanya sedih banget. Oh, kakek. Gimana? Pertimbangan dari kalian sama saran yang kakek berikan kemarin. Aku menurut sama kakek. Aku mau. Kalau aku masih menolak wanita sebaik Ayu, kayaknya aku keterlaluan. Bagus banget. Sebagai kakek, aku bakal adakan pesta pernikahan yang meriah buat kalian. Cepat lihat dulu. Kenapa aku merasa ada yang aneh? Nona, kamu sudah cantik banget. Aku belum pernah melihat pengantin secantik Nona. Mulutmu memang manis banget. Aku ini serius. Di kehidupan lalu, kebaikan apa yang dilakukan Pak Arman sampai bisa menikahi Nona? Kayaknya belakangan ini aku jarang kasih kamu pelajaran, terus kamu mulai bandel lagi ya? Nona, jangan. Nona. Nona, mungkin Pak Arman sudah datang. Biar ku buka pintunya. Kamu siapa? Beraninya kamu masuk ke kediaman Somali. Kayaknya kamu. Putriku sayang, lama nggak jumpa. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi.
Kamu berkorbanlah demi ayahmu ini. Bantulah ayah buat terakhir kalinya. Kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin karena tadi malam terlalu senang, jadi nggak cukup istirahat. Ya, santai saja. Santai saja. Arman, aku cuma punya seorang cucu, Ayu. Kalau kamu berani jahat padanya, aku nggak bakal maafin kamu. Tuan Besar Wirya, Anda tenang saja. Aku nggak bakal biarin dia menderita. Gawat. Bangun. 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 Apa yang terjadi? Aku ada di mana? Nona! Nona di Jangan mana? panik. Ceritain pelan-pelan. Tadi aku lagi bicara sama Nona Ayu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku pikir kalian datang menjemput Nona Ayu. Waktu pintu terbuka, ada seseorang berbaju hitam langsung memukulku. Jadi, cucuku sudah diculik? Pak, tolong selamatkan Kamu Nona. bangun dulu. Ayo. Kalau mau lihat Ayu, datanglah ke gudang nomor 8. Ingat, cuma boleh datang sendiri. Kamu sudah sadar? Minumlah. Gak mau minum, tetap harus minum. Aku cuma mau gak mau membunuh orang. Kamu memang bukan manusia. Teganya kamu menculik putrimu sendiri. Ku dengar kamu mau menikah. Aku mau mengucapkan selamat padamu. Calon suamimu itu Arman, kan? Apa maumu? Kenapa tatapanmu begitu? Tenang saja. Ini cuma sebuah ujian sederhana. Anggap saja ujian. Dari ayah mertua buat menantunya. Arman itu orang kepercayaan kakek. Kalau kamu macam-macam sama dia, kamu lihat aja. Kalau dia itu orang yang gak punya hati, apa kakekmu masih percaya dia? Sesuka itu kamu padanya. Menurutmu, apa dia akan ngorbanin grup Rayali demi menukarmu? Ternyata kamu masih mengincar grup Rayali. Aku ini cuma seorang ayah yang peduli sama putrinya. Lepasin Ayu. Putriku sayang, pertunjukannya segera dimulai. Pertunjukannya segera dimulai. Ternyata di dunia ini ada ayah yang tega menculik putrinya sendiri. Seharusnya bukan begitu. Sikap menantu kepada mertua. Arman, hati-hati. Dia punya... Sekarang ini waktunya permainan ayah dengannya. Kamu jangan bicara. Aku bisa terima apapun yang kamu minta. Yang penting kamu lepaskan dia. Termasuk nyawamu. Bisa? Tenang aja. Aku lebih sederhana dari yang kamu pikirkan. Meski aku jadi begini karena kamu. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak butuh nyawamu. Jaga jarak. Kalau enggak, aku nggak yakin tanganku nggak bakal gemetar kalau kaget. Arman, kamu ini orang pintar. Gimana kalau kita melakukan transaksi? Aku nggak tertarik melakukan transaksi denganmu. Jangan buru-buru menolak. Nah. Ini di mana? Aku siapa? Ini di mana? Aku siapa? Rizka, kenapa kamu di sini? Kamu kenal aku? Apa yang mau kamu lakukan? Kita sama-sama pria, jadi aku paham.
Kamu bisa pacaran dengan Ayu karena dia cantik dan kaya. Kamu lihat barang di meja itu. Aku kasih kamu kesempatan. Kalau kamu tanda tangani, aku bisa kasih uang yang banyak kepada dirimu dan perempuan di belakangmu. Meski dia nggak secantik putriku, tapi dia sudah hilang ingatan, bersih kayak kertas kosong. Kamu bisa lakukan apapun padanya. Aku harus gimana? Nggak perlu gimana-gimana, cukup tanda tangani itu. Kamu akan dapatkan semua yang aku katakan tadi. Kedepannya apapun yang terjadi, nggak ada hubungannya sama kalian lagi. Mungkin saja ini barulah pilihan terbaikku untuk sekarang. Orang yang tahu situasi baru bisa bertahan. Sudah aku duga, ini memang pilihan paling benar buat kamu. Ada ballpoint nggak? Tentu ada. Syaratmu memang bagus, tapi aku nggak terima. Aku nggak terima. Beritahu aku, di mana kuncinya? Kalau enggak, kamu mati. Kamu tenanglah. Arman, tenang dulu. Aku bisa kasih semua yang kamu mau. Kamu jangan main tangan. Membunuh orang itu melanggar hukum. Kasih aku kuncinya, aku bakal lepasin kamu. Baiklah, aku kasih. Ayo, kamu nggak apa-apa? Maaf, sudah buat kamu khawatir. Setiap zaman memang punya orang hebat baru. Arman, gak disangka aku bisa terjebak olehmu. Kamu simpan kata-katamu buat polisi nanti. Tadi waktu kamu memeluk putriku, apa kamu gak merasa ada sesuatu yang aneh? Jangan bergerak. Kenapa? Ada bom. Jangan bergerak. Kenapa? Ada bom. Dasar bajingan. Teganya kamu menyakiti putrimu sendiri. Hidupku saja sudah hancur. Untuk apa urusin orang lain? Jawab aku, gimana cara menjinakkannya? Nggak bisa dijinakkan. Kalau bom ini nggak mendeteksi seberat 60 kg selama 3 detik, bomnya bakal meledak lebih awal. Jadi, jangan coba-coba lempar bomnya dan kabur. Kalian semua nggak ada yang bisa lolos. Dasar bajingan. Ayo, nanti aku duduk di sini, kamu langsung pergi. Beberapa waktu ini ada kamu menemaniku. Aku bahagia banget. Ayo. Kamu pewaris pilihan kakek, masa depan grup Rayali. Di dunia ini, boleh nggak ada Ayu, tapi nggak boleh nggak ada Arman. Ayo, aku sudah janji sama Tuan Besar Wirya, bakal jagain kamu. Arman, berjanjilah padaku, gantikan aku buat hidup baik-baik. Apa nggak ada cara lain lagi? Tunggu sebentar. Maaf, aku gangguin kalian. Bukannya orang ini juga boleh dipasangin bom di badannya? Jangan, kamu nggak boleh begini padaku. Ayo, aku ini ayahmu. Arman, aku ini... Ayo, bomnya bakal meledak. Nanti aku lepasin tanganku, kamu langsung lari keluar. Terus kamu gimana? Tenang aja. Waktu kuliah dulu, aku juara lari 100 meter. Kamu harus cepetan. Aku gak mau jadi janda muda. Sudah siap? 3, 2, 1. Cepat, bomnya bakal meledak.
meledak. Lari, jangan pedulikan aku. Arman, aku cinta kamu. Ayo makan dulu. Sup ayam lagi. Cium aromanya saja sudah memuntah. Kamu ini lagi hamil, harus banyak makan sup ayam biar nutrisinya cukup. Nutrisi lagi. Aku sudah segemuk ini, mau nutrisi apa lagi? Jangan-jangan kamu mau buat aku gemuk biar kamu bisa cari wanita lain. Ayo mengaku. Bukan istriku, kamu salah paham. Kakek, tolong aku. Aku sudah tua. Aku nggak mau makan nasi. Kakek, Hari ini kamu yang habiskan semua sup ayam ini. istriku, supnya banyak banget. Kamu makan juga. 5, Bukan, istriku. 4, Istriku. 1. Kalau Aku kamu ini. nggak minum, aku yang bakal suapin kamu.